Kerang kijing termasuk salah satu seafood favorit masyarakat. Maka jangan heran jika orang di pesisir pantai menggantungkan hidupnya dari kerang hijau ini. Jika Anda pun tertarik masuk dalam bisnis ini, memiliki warna dengan gradasi antara hijau terang hingga hijau kehitaman, kerang kijing tidak hanya lezat, kandungan nutrisinya pun bisa dikatakan lengkap. Di pantai atau habitatnya, kerang kijing bisa kita temukan di perairan laut dengan kedalaman 1 hingga 7 meter. Persebarannya merata hampir di seluruh pelosok pantai Indonesia. Oleh sebab itulah, budidaya kerang kijing bisa dibilang sangat potensial. Cara budidaya kerang kijing. Mempelajari cara budidaya kerang kijing tidaklah serumit yang Anda bayangkan. Metodenya mudah dikerjakan, alat dan bahannya pun bisa diperoleh di sekitar kita. Ditambah lagi jika kita pelajari dengan seksama, hasil dari budidaya kerang kijing bisa menutupi berkali-kali lipat modal yang telah kita keluarkan. Pilih lokasi tambak atau budidaya. Pemilihan lokasi amat penting, mengingat tempat tersebut harus semirip mungkin dengan habitat asli kerang kijing. Semakin strategis lokasi yang Anda pilih, maka semakin baik pula hasil budidaya nanti. Lagi pula, dengan pemilihan lokasi yang tepat, kerang kijing dapat hidup dengan nyaman dan perkembangbiakannya pun akan cepat. Adapun syarat lokasi yang ideal untuk budidaya kerang kijing adalah cari lokasi perairan dengan tekstur berpasir dan juga berlumpur. Sebab di tempat seperti itulah kerang kijing bisa dengan mudah menemukan makanan yang dibutuhkannya. Pilih lokasi yang jauh dari limbah atau tempat yang tercemar. Oleh sebab itu, lokasi ideal untuk pertumbuhan kerang kijing adalah yang jauh dari sungai. Sungai bisa membawa berbagai polusi dan zat beracun lainnya dari limbah rumah tangga. Suhu ideal yang dibutuhkan kerang kijing untuk hidup adalah berkisar 27 hingga 37 derajat Celcius, sedangkan pH-nya berkisar 6 hingga 8. Proses pengumpulan benih. Selanjutnya dalam cara budidaya kerang kijing adalah proses pengumpulan benih. Benih kerang kijing dapat Anda peroleh secara langsung dengan membelinya pada pengepul, atau bisa juga didapatkan dari alam dengan metode yang sederhana. Buatlah tali kolektor dari serabut kelapa atau bahan lainnya yang ramah lingkungan. Masukkan tali kolektor tersebut ke dalam perairan yang Anda yakini sebagai habitat kerang kijing. Tunggu dan diamkan beberapa saat agar benih kerang kijing menempel secara alami pada tali kolektor. Hindari mengguncang atau menekan tali tersebut sebab akan mengganggu populasi kerang dan ikan lainnya. Metode perkembangbiakan. Ada 4 metode dalam budidaya kerang kijing yang bisa Anda coba terapkan. Berikut penjelasannya agar Anda bisa menentukan sendiri mana metode terbaik. Metode rakit apung. Setelah benih kerang kijing terkumpul, Anda bisa membuat sebuah rakit dari bilah bambu ataupun kayu. Buat pula sanggahannya dari drum bekas, cat area sekitar drum agar tidak mudah berkarat. Pasang jaring-jaring di bawah rakit sebagai tempat pembesaran benih kerang. Awasi hingga waktu panen tiba. Cara ini dikenal sangat praktis mengingat kemudahannya dalam mengumpulkan kerang kijing siap panen. Metode rawai. Metode rawai atau tali rentang bisa kita kerjakan dengan merentakkan 2 utas tali pada lokasi budidaya. Rangkai 2 utas tali kolektor tersebut di antara 2 drum pelampung. Semakin banyak drum, maka semakin banyak pula kolektor yang bisa dipasang. Usahakan jarak maksimal antar pelampung adalah 10 meter dengan asumsi berat masing-masing kolektor 30 hingga 40 meter. Sementara jarak antar kolektor dapat dibuat 1 meter. Kolektor-kolektor tersebut bisa terbuat dari berbagai bahan diantaranya serabut kelapa, kantung benih atau asbes. Masukkan benih pada kantong benih atau kolektor yang Anda pakai, letakkan pada air dan tunggu hingga masa panen tiba. Metode tancap. Metode tancap ini mirip dengan cara mengumpulkan benih kerang, yaitu mendapatkan benih dari alam sekaligus melakukan proses pembesaran. Caranya yaitu siapkan bambu dengan diameter 15-20 cm,
Buat pangkalnya meruncing agar bisa ditancapkan dengan mudah. Tancapkan bambu-bambu tersebut secara teratur dengan panjang bergantung pada kedalaman perairan. Tambahkan pada bagian yang ditancapkan ke dasar dan juga bagian yang menjulang di permukaan laut sekitar 50 hingga 100 cm. Untuk memudahkan Anda dalam melakukan pengecekan, Anda bisa pula membuat pondok kecil dari bambu. Rangkai bambu menyerupai rakit yang menempel dengan unit kolektor agar pondok tidak mudah terbawa arus. Tambahkan pula dengan bambu dengan tali penghubung antar bambu di dalam air. Beri jarak sekitar setengah hingga 1 meter atau bergantung dari kesuburan perairan dan luas area budidaya. Biarkan beberapa hari hingga spat kerang kijing menempel dan masa panen telah tiba. Metode rakit tancap. Metode rakit tancap adalah perpaduan antara metode tancap dan juga rakit apung. Tempatkan tali kolektor pada rakit dengan jarak 1 meter per talinya. Diamkan hingga masa panen kerang kijing tiba. Hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang budidaya kerang kijing adalah sejenis teritip atau binatang laut dan juga kepiting. Bahkan kepiting bisa saja memangsa lusinan kerang kijing setiap harinya. Lebih baik hama kepiting tersebut ditangkap untuk dilakukan budidaya kepiting di tambak. Tetap jaga lokasi budidaya kerang kijing Anda dari polusi agar kerang dapat terhindar dari ancaman penyakit. Panen. Kerang kijing sudah dapat dipanen dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan. Jika dirawat dengan baik, kerang kijing mampu tumbuh dengan ukuran 6 hingga 8 cm. Lakukan proses pemanenan saat kerang sedang beristirahat dengan cara merontokkannya secara perlahan dari tali atau kantung benih. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kerusakan. Semoga dan informasi bisa tersebut bertahan dapat hingga bermanfaat. pasar. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.